Pertama, masa demokrasi parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem yang dipimpin oleh Perdana Menteri Parlemen, memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan Parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Pertama, perkembangan politik. Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer khususnya dalam peristiwa jatuh bangunnya kabinet, yaitu pada sistem demokrasi parlementer setidaknya terjadi 7 kali ganti kabinet. Hal ini dikarenakan oposisi kekuatan yang berubah-ubah dari oposisi maupun pemerintah sehingga kabinet berubah-ubah. Sistem pemerintahan. Sistem demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Dalam demokrasi parlementer, rakyat memilih para anggota parlemen melalui pemilihan umum dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan. Berikut ini kabinet yang silih berganti pada masa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia, yaitu B. Ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1950 sampai 1960. Disintegrasi bangsa adalah salah satu permasalahan serius yang mengancam setiap bangsa dan negara, terutama bagi yang multikultural dan multietnis seperti Indonesia. C. Pemilihan umum 1955. Persiapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah dirintis sejak masa Kabinet Elai Sastroamidjojo. Adapun persiapannya adalah dengan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PP) pada tanggal 4 November 1953 yang dipimpin oleh S. Hadikusumo. 2. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini. Pengeluaran pemerintahan yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. Penyebab kekacauan ekonomi Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi perekonomian bangsa Indonesia kacau pada awal kemerdekaan adalah beredarnya 4 jenis mata uang yaitu De Java Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang rupiah Jepang, dan mata uang NIC. Adanya blokade yang dilakukan NIC, adanya teror dari pemerintah Belanda. B. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu untuk jangka pendek berupa tinggi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan biaya hidup. Sedangkan jangka panjang yaitu bertambah jumlah penduduk yang tingkat kesejahteraannya rendah. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia. Masa demokrasi parlementer. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tak berjalan lancar, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah masih sangat sedikit berikan dana pendidikan, yaitu hanya 5,1% dari total APBN, dan perguruan tinggi difokuskan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang kompeten. C. Kesenian. Pada masa demokrasi parlementer, seni rupa, sastra, dan musik berkembang pesat. Seni rupa berkembang melalui pameran seni akan peningkatan pengakuan seniman-seniman Indonesia di tempat internasional. Sastra berkembang melalui kilabat buku-buku sastra, pendiri majalah sastra, sastra di hadapan publik. Sedangkan musik berkembang melalui penataan lagu-lagu baru, peningkatan produksi rekaman musik, dan konser musik di berbagai tempat. Kedua, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat pada kepala negara. Soekarno pada tahun 1959 hingga ke 1966. Jabatan kepala negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno sejak dikeluarkannya Dekret Presiden ke 1959. 1. Perkembangan politik. Demokrasi terpimpin menggantikan sistem
Demokrasi liberal berlaku sejak 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar ke-1945. Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya menilai demokrasi barat bersifat liberal dan tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistem demokrasi barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan yang kuat untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini akhirnya terpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan Indonesia. Partai yang ada pada waktu itu berjumlah 40 dan dibubarkan. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin Orde Lama 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. B. Peta kekuatan politik nasional. Peta kekuatan politik nasional pada saat demokrasi terpimpin adalah kekuatan utama ada di tangan presiden yang saat itu dipegang Ir. Soekarno yang memimpin TNI dan PKI menjadi partai pendukungnya. C. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu ketika Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Sesuai dengan perjanjian konferensi meja bundar, Presiden Soekarno membentuk suatu operasi untuk membebaskan Irian Barat yang disebut dengan Operasi Trikora. Operasi tersebut dibentuk atau diumumkan pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat akhirnya berhasil dengan mendapatkan kembali Irian Barat dari tangan Belanda pada 1 Mei tahun 1963. D. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan federasi Malaysia yang akan terjadi dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia. Masa demokrasi terpimpin. A. Bidang pembangunan. Dewan Perancang Nasional DPRNAS dibentuk oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun ke-1958. Dewan tersebut bergerak dalam pembangunan dan bertugas untuk menilai penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan pemerintah serta menyusun ranang Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada tanggal 26 Juli tahun 1960, Dewan ini berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang kemudian disetujui MPRS melalui TAP nomor 21 MPRS 1960. B. Bidang ekonomi keuangan. Ekonomi keuangan Financial Economics adalah cabang ilmu ekonomi yang didirikan dengan tokoh terhadap aktivitas moneter, yaitu aktivitas yang melibatkan adanya uang dalam dua sisi perdagangan. C. Bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri. Indonesia adalah termasuk negara yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian dalam melakukan kegiatan ekspor. Dalam kenyataannya, devisa yang dihasilkan dalam kegiatan ekspor tersebut ternyata belum mampu untuk mencukupi kebutuhan penyelenggaraan negara. Ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdikan pada kepentingan rakyat dan
nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar ke-1945. Pertama, perkembangan politik. Di dalam bidang politik dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik. Kestabilan politik di masa Orde Baru didapat melalui kebijakan represi terhadap aktor politik yang memiliki potensi untuk melakukan kegiatan oposisi terhadap pemerintahan. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. B. Memasukkan ABRI politik. Pada masa Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI merupakan kekuatan penting untuk mempertahankan kepemimpinan Soeharto. Selain menjaga keamanan dan ketertiban negara, ABRI juga terlibat dalam politik yang bertujuan untuk mengelola dinamika pemerintahan Orde Baru. C. Membubarkan MPRS dan diganti dengan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1959 hingga 1971, di mana MPRS digantikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Ari Soekarno. Pada era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, MPR menjadi lembaga absolut. Lembaga tersebut melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. D. Diterimanya Timor Timur sebagai bagian dari NKRI. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli tahun 1976. Undang-undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. K. Menata politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. F. Pemilihan umum. Selama Orde Baru pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi pemilu berlangsung dengan asas luber langsung, umum, bebas, rahasia. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru 1967 sampai 1998, pemerintahan Indonesia mengadopsi model ekonomi yang disebut dengan sistem demokrasi. Ekonomi model ini menekankan pada pengembangan sektor industri dan pertanian serta pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dilakukan. Pemerintah dilakukan dengan cara mengendalikan harga barang yang terus melonjak sehingga tidak terjadi inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki sarana dan prasarana ekonomi. B. Kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri adalah kerjasama yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat maupun negara organisasi internasional baik intergovernmental organization maupun non-governmental organization. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi manusia masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. 2 hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. B. Pendidikan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan bersifat sentralistik atau terpusat. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan dilaksanakan di bawah kekuasaan administrasi yang berwibawa. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan
Pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Keempat, masa reformasi 1998 sekarang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan peri kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. 1. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Dalam Sidang Istimewa MPR ke-1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Pada masa reformasi dilaksanakan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Pemerintah juga telah mencabut larangan, mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. D. Penghapusan duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI perlahan mulai dihapus seiring dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. E. Penyelenggaraan pemilu. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung lama dan tertib. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan minimal kedua tahap dan maksimal 3 tahap. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia. Masa reformasi. Kemerosotan ekonomi dan moneter akhir pemerintah Soeharto dan awal reformasi coba diatasi oleh para pemimpin nasional. Mereka mengadakan serangkaian kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Reformasi harus bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih demokratis, sebagaimana cita-cita dari reformasi itu sendiri. B. Pendidikan. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan prioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. C. Kebudayaan. Dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia.